Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama bersatu hati. Pagi hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama satukan hati dan berdoa. Terima kasih Bapa kami, terima kasih Yesus kami. Kami sungguh bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami masih ada di tempat ini untuk dapat memuji dan menyembah Engkau Bapa. Saat ini kami mau serahkan hidup kami, hati kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang beracara Tuhan di tempat ini Yesus. Nah pujian kami dari segenap hati dan jiwa kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam Yesus, Engkau permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkau permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus Bapa kami, Kaulah permata hati kami, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Sungguh ajaib perbuatan-Mu, hidup kami penuh berkat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Sungguh indah Tuhan pujian kami Tuhan untuk Engkau Yesus. Sungguh indah pula Tuhan cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan Kami membawa hati kami, persiapkan hati dan pikiran kami
untuk mendengarkan firman-Mu, renungan-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melalui renungan firman-Mu Tuhan, hidup kami akan terus dikuatkan. Hidup kami akan terus Tuhan melekat dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi. Tema gereja hari ini adalah kasih karunia menjadi mempelai Kristus. Masih sama dengan minggu-minggu yang lalu. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-9. Wahyu pasal ke-19 ayat 9 berkata, firman Tuhan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Luar biasa firman Tuhan adalah kita menjadi mempelai Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus? 2 minggu yang lalu mungkin saya berbicara hal yang sama. Bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus adalah menjadi orang yang dewasa. Memiliki kedewasaan. Orang yang siap menjadi mempelai, dia harus dewasa. Baik di dalam dewasaan rohani, baik fisik maupun apapun. Kematangan berpikir, semua itu adalah kedewasaan yang diperlukan untuk menjadi seorang mempelai. Pagi hari ini, apa yang bisa membuat kita menjadi mempelai Kristus? Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu adalah kita memiliki suatu komitmen. Suatu komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita mau menjadi mempelai, kita harus berkomitmen dengan pasangan kita. Terlebih kepada Tuhan, kita harus memiliki komitmen yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kepadanya. Apa itu komitmen? Komitmen adalah suatu perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau kita sudah siap, kita mau nikah yuk. Kita harus punya komitmen berdua bagaimana kita bisa menjalin hubungan ini untuk kita boleh melangkah menjadi mempelai. Kita harus memiliki komitmen bersama-sama dengan pasangan kita. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan mau kita berkomitmen dengannya supaya dia mengerti bahwa komitmennya kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita berkomitmen, mungkin waktu kita menikah ada satu kalimat, kita memiliki janji nikah, kita mengucapkan janji nikah, kita mengucapkan komitmen pernikahan, di mana ada satu kata-kata yang luar biasa, yaitu adalah aku menerima engkau baik suka maupun duka. Itu adalah suatu komitmen di mana seseorang mempelai mengucapkan aku menerima engkau baik suka maupun duka. Bukan hanya aku menerima engkau di saat suka dan aku tidak menerima engkau di saat aku duka. Tetapi di sini dikatakan bahwa komitmen kita, komitmen pernikahan adalah baik dalam suka maupun duka. Jadi dalam keadaan apapun kita harus memiliki komitmen itu dengan sungguh-sungguh. Kita harus menjaga komitmen kita dengan pasangan kita dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berkomitmen dengan Tuhan. Bukan ketika kita suka aja. Bukan ketika kita diberkati saja. Bukan ketika kita memiliki hal-hal yang baik. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya duka, kita menyalahkan Tuhan. Kita banyak menyalahkan semua yang terjadi karena Tuhan. Tetapi kita tidak mengingat ketika kita diberkati. Seseorang yang berkomitmen, dia harus mau menerima baik suka maupun duka. Dia harus berani menyatakan di saat dia suka, di saat dia duka, itu berjalan bersama-sama karena mereka sudah berkomitmen untuk menerima yang baik maupun yang tidak baik. Kalau kita belajar di dalam satu tokoh Alkitab, yaitu di tokoh yang luar biasa, saya percaya Bapak Ibu Saudara sering dan mungkin mendengar tentang tokoh ini berkali-kali, mungkin beribuan kali mendengar, yaitu adalah seorang Daniel.
Dia adalah di mana dia memiliki komitmen yang luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia di dalam kerajaan, di mana dia ditempatkan di posisi yang luar biasa, dia memiliki komitmen di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan hidangan-hidangan raja yang ada. Coba kita baca di dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Wow, satu komitmen yang luar biasa yang dikerjakan Daniel. Dia meminta kepada pegawai istana untuk jangan memberikan anggur dan makanannya dari raja. Dia tahu komitmennya dia, apa yang akan dia dapat, resiko ketika dia memiliki komitmen tidak menajiskan dirinya. Dia tahu di depannya pasti ada hukuman yang berat, bahkan hukuman mati ada di depannya. Tetapi Daniel memilih untuk tetap berkomitmen. Dia tidak mau menajiskan dirinya. Dia berkomitmen, dia sudah berkomitmen dengan Tuhan. Dia menjaga komitmen itu sehingga dia bisa menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Di mana hubungan Daniel, kalau kita membaca seluruhnya, luar biasa. Daniel dipakai Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan tayangan di doa pagi hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang engkau alami saat ini, ketika engkau memiliki komitmen dengan Tuhan, kau akan menjadi mempelai Kristus yang siap dipinang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo kita berlomba-lomba membangun komitmen diri kita sama Tuhan. Sekalipun mungkin berat, mungkin di dalam pergumulan hidup kita, di dalam hari-hari ini yang semakin sulit, kita mungkin rasanya, aduh berat sekali ya, kok susah sekali ya hidup. Tetapi ketika engkau memiliki komitmen dengan Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan ditolong Tuhan, karena kita adalah mempelai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan hidup kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, mendapatkan satu rema di dalam kehidupan kita, firman pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.